Hai guys, ketemu lagi sama saya Teira Dueng Dan saya Ika Haryono di podcast yang berjudul Everything About LND. Dan ini adalah episode ke-3 3 yang judulnya 9 elemen Elements pembelajaran modern. Nah, aku seperti biasa nih, aku kan banyak pertanyaan, banyak pengen tahu ya. Boleh. Kita tuh kan kalau misalnya sama klien ya, sering banget sudah melakukan segala sesuatu yang terbaik, tapi masih banyak aja tuh sering kurang atau nggak sesuai ekspektasi gitu. Nah, kamu punya cara nggak atau bisa bagi ke kita nggak tips and tricksnya buat kamu supaya hal-hal seperti itu tuh nggak terjadi pada saat mendeliver ya, atau pada saat memberikan satu program kepada satu klien gitu. Ya. Oke. Aku boleh jawab nggak sekarang? Boleh, aku mau mengajukan pertanyaan supaya kamu jawabannya tetap tepat seperti apa yang aku mau. Silahkan Pak Teddy Irawan. Yes. Jadi tadi kalau kita sudah berusaha melakukan banyak hal sih menurut aku itu bagus banget ya. Dan memang tidak ada yang sempurna. Karena kesempurnaan itu hanya milik George. Gak usah dijawab ya. Maaf loh bercanda. Kesempurnaan itu sulit diraih oleh kita semua. Karena gini, standar kesempurnaan tuh tiap orang beda-beda kan. Tiap klien beda-beda, tiap peserta beda-beda juga. Kita udah berusaha pakai Google Site. Iya. Merekanya nggak ada yang make. Katanya, ribet ah. Ribet, bisa jadi kayak gitu. Iya betul. Tapi di luar itu sebenarnya ada panduan yang namanya 9 elemen pembelajaran modern. 9 ya, banyak 9. Ya Wak. Oke. Jadi sebagai LND profesional tuh ya Mbak Ike, untuk menghindari hal seperti tadi, ada 9 elemen yang kamu lakukan. Ya, jadi setelah kita bikin program apapun, udah jadi ini udah ngedesain, tinggal diluncurkan. Sebelum diluncurkan kita tanya dulu. Oke. 9 pertanyaan. Apa itu? Pertama, ini materi. Pertamanya gimana? Pertama, ini materi gue itu accessible nggak ya? Maksudnya mudah diakses nggak ya sama peserta gue? Ya. Kadang-kadang kan kalau kita nih kan kita rewel ya pengen, Bapak Ibu nanti PDF-nya bisa diambil di link ini atau silakan scan QR yang ada di layar. Gitu. Apakah semua udah bisa akses? Ada yang mengalami kesulitan? Pokoknya kita make sure mereka semua bisa akses. Oke. Itu kan mencakup banyak aspek ya, bisa akses itu. Bisa jadi kita cuma ngasih QR doang. Ya jangan dong. Ya. Takutnya HP-nya ada HP yang jadul. Iya, betul. Terus misalnya kita cuma Bitly doang. Atau mungkin kita kirim juga lewat email atau lewat WA. Pokoknya dibikin se-accessible mungkin. Oke, itu yang pertama ya, akses. Harus accessible. Accessible. Oke, yang kedua. Yang kedua, sebelum digulirkan, kita tanya dulu nih. Ini nih peserta gue atau klien gue nih, setelah gue kasih handout atau pembelajaran, apakah materi-materinya itu bisa mereka pelajari sendiri? Jadi kalau mau bikin handout itu, yang disusun redaksionalnya itu, kalau bisa itu yang dibaca aja mereka tuh udah belajar udah gitu. Udah ada bayangan. Jangan yang bahasanya membingungkan. Ataupun ketinggian. Atau misalnya harus pakai HP lewat digital, tapi harus sign up di sini, harus masukin kode ini, kebanyakan gitu. Jadi, dan kayaknya, aduh, ini apa ya maksudnya? Gitu. Tanpa mereka harus nyari tahu, bertanya ya. Bertanya ke kita, kalau bisa kita itu ngasih semudah mungkin pembelajarannya yang mereka tuh udah, ya, jadi ada sisi otonominya gitu di dalam diri mereka. Jadi menciptakan mengatur otonomi sendiri, belajar. Ya. Oke, itu yang kedua. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga itu walaupun sesi kita itu kan kadang suka panjang ya. Kadang ada yang 2 jam, 4 jam, 8 jam, 16 jam, bahkan ada yang berseri-seri. Walaupun sesinya panjang, tapi si peserta itu harus ngerasa bahwa materi kita itu dibagi-bagi ke dalam segmen-segmen kecil yang chunk out, dan mereka bisa pelajari secara individual tuh per segmennya. Dari satu segmen aja yang belajar singkat ini tuh kayaknya walaupun ini bagian dari 8 jam ya, tapi satu bagian kecil itu yang kalau dipelajari itu dapat sesuatu bisa diaplikasi juga. Jadi chunk out
di Symbolize apa? Segmentasi jadi Segmented. bagian-bagian kecil Oke. gitu, yang bisa dipelajari secara independen. Intinya mempermudah lah ya pokoknya ya. Mempermudah. Oke. Gitu. Sesudah chunk session tadi, segmen tadi, selanjutnya adalah yang keempat? Yang keempat, pastikan materinya itu materi baru. Oke. Karena sekarang ini, karena kan gampang banget ya sekarang perkembangan sains sudah semakin maju, keilmuan juga banyak yang baru, kecuali ilmu customer service ya, masih aja berpegang ke para Suraman and the Gang tahun 90. Tapi kalau ilmu-ilmu yang lain tuh kayaknya terus berkembang dan pastikan bisa tanya loh ke AI. Tanya ke AI, ini materi gue udah terbaru belum? Iya. Gitu. Jangan sampai mereka dapat yang yang jadul gitu, dan tanya nih ke AI, ini masih applicable nggak untuk karyawan masa kini? Atau pastikan ke klien, kalau kita hubungannya sama klien ya, bahwa kalian mau pakai keilmuan yang mana nih gitu. Tapi supaya sesuai ya. Supaya sesuai. Tapi intinya harus yang current, yang terkini. Current, oke, harus terkini. Oke, siap. Itu yang keempat. Yang kelima? Yang kelima itu, apapun materi kita, tapi ketika disampaikan, itu peserta itu ngerasain sendiri pembelajarannya. Misalnya tentang change management. Ya, karena change management kan harus diaplikasikan nanti ya. Tapi paling tidak di kelas itu mereka dikasih simulasi. Jadi langsung ada kayak role play, langsung berasa gitu ya? Langsung berasa. Ya, ternyata ya, kalau menghadapi karyawan yang tidak mau berubah itu sebagai agents of change tuh rasanya seperti ini. Ya. Jadi bikin role play dan simulasinya itu yang real life based supaya terasa experiential. Dan pastikan peserta yang praktek. Jadi harus interaktif juga ya. Untuk bisa itu nanti. Oh, belum. Ini experiential dulu. Oh, oke. Oh ya, beda lagi ya. Ini lebih spesifik lagi satu-satu ya. Oke. Bener-bener sih karyawan tuh atau peserta itu mengalami banget pembelajarannya itu pada saat misalnya problem solving. Ya, kita kasih real life case supaya waktu di kelas itu pas di role play, iya ya. Kayak gini rasanya ya, ternyata menghadapi orang-orang sulit berubah, misalnya kayak gitu. Oke, kita mau balik lagi atau mau langsung aja? Langsung aja. Kita kan sifatnya singkat. Yang kelima adalah? Kelima kan udah ya? Itu tadi keempat, bukan? Kelima. Itu udah kelima. Coba Mbak Ike lihat lagi catatannya. Accessible udah, autonomous udah, chunk sudah, current sudah, experiential sudah. Berarti yang kelima baru yang Mbak Ike bilang interaktif. Interaktif ini maksudnya harus ada elemen sosialnya. Jadi waktu belajar itu peserta dipastikan mereka tuh dapat pembelajaran bukan hanya dari si fasilitator, bukannya dari handout, tapi dari sesama teman belajar di dalam kelas juga. Bahkan setelah itu nanti pas aplikasinya juga mereka kita kasih tugasnya tugas kelompok. Terus kalau misalnya materi pembelajarannya sama kita itu diupload ke website, pastikan di bawahnya itu ada kolom komen. Jadi mereka bisa saling komen. Jadi elemen sosialnya itu dapat. Jadi semua terlibat. Oke, siap. Selanjutnya. Itu yang keenam. Sekarang ketujuh. Yang ketujuh. Takut salah. Kenapa? Aku juga mau lihat dulu. Oh, tadi ya. Yang ketujuh itu adalah kan gini, pembelajar itu gaya belajarnya beda-beda. Ada yang auditory, visual, kinestetik. Nah, makanya kalau bisa pembelajaran kita itu materinya, programnya itu bisa mencakup MVAK, multimedia, supaya yang orang visualnya dapat, yang auditory dapat, yang kinestetik juga bisa mempelajari itu sama baiknya. V-nya tuh visual ya? Visual, jadi multimedia ya supaya bisa mencakup orang-orang yang visual, auditory, and kinestetik. Jadi semua terakomodasi. Ya, oke. Yang ke selanjutnya? 8. Ke-8 itu adalah dibikin materi kita itu, insight-nya itu adalah bisa connected ke banyak aspek. Jadi sifatnya linked atau bahkan lebih daripada link, hyperlink. Oh, oke.
bisa terhubung ke banyak aspek kehidupan. Jadi dia itu bisa teringat, oh iya ya Pak Teddy atau Mbak Ike ngomongin soal grooming. Iya ya. Kita kasih contoh-contohnya, contoh di kantor, contoh di kehidupan sehari-hari, tetangga, di parent teacher assembly untuk orang tua yang masih punya anak sekolah, di RT, di RW, di asosiasi. Oh iya ya gitu. Hyperlink. Oh, dari sisi spiritual juga dapat ternyata dari semua sisi. Sebagian dari iman. Misalnya kayak gitu kan. Baik. Jadi hyperlink. Gitu. Hyperlink. Terus yang terakhir, yang ke-9 itu Mbak Ike banget. Apakah itu? Harus buat Mbak Ike tuh, kalau Mbak Ike kalau pembelajarannya nggak sesuai sama diri gue nggak suka, gitu kan? Jadi harus peserta tuh harus ngerasa, this learning is really for seru me, buat gue banget ini. Gue banget. Oke. Jadi harus menyesuaikan ya. Iya, jadi bikin makanya ini kalian kita sebagai LND tuh harus bisa yang eye contact ke teman-teman tuh, nyebut namanya, ngasih contohnya itu langsung. Bisa yang nanya namanya kasih contohnya tuh ke kehidupan dia. Jadi nanti dia ngerasa, iya ya, ternyata belajar sama si Gondrong ini cukup emang pembelajarannya seru untuk gue gitu, for me gitu. Jadi merasa customize banget buat gue buat gitu ya. Gitu. Semua orang harus ngerasa kayak gitu. Keren banget sih Anda. Gitu. Baiklah, sudah 9 elemen disampaikan. Nanti kita balik lagi untuk membahas hal-hal yang lebih seru. Dan kemana-mana, tetap di podcast yang berjudul Everything About LND bersama saya Teira Duen dan saya Ike Haryono. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe. See you guys, Indonesia. Bye.